Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Kembali pada Yan menjumpai kalian untuk menyampaikan materi PPKN pada kelas 9 ya. Silakan disimak untuk tujuan pembelajarannya. Indikatornya adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi Indonesia-Jepang pada masa kolonial Belanda, kemudian menganalisis dampak kebijakan imperialisme Jepang di bidang militer di Indonesia, menganalisis dampak kebijakan imperialisme Jepang di bidang sosial dan budaya di Indonesia, serta menganalisis dampak interaksi Indonesia-Jepang di bidang politik pada masa perjuangan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Itulah materi yang akan kita bahas ya. Jangan lupa untuk selalu subscribe. Bentuk-bentuk interaksi Indonesia-Jepang. Yang pertama, latar belakang Jepang invasi ke Indonesia. Kemudian usaha-usaha yang dilakukan oleh Jepang pertama kali ketika sampai di Indonesia. Dan yang ketiga adalah adanya propaganda Jepang di Indonesia. Latar belakang Jepang Indonesia. Pertama, adanya semangat Shintoisme atau Hokkaido. Dua, adanya hasrat ingin menguasai dunia, menggantikan Eropa. Tiga, mencari daerah industri. Tiga, adanya gerakan 3A. Dan empat, menyerahnya Belanda ke tangan Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret tahun 1942. Shintoisme atau Hokkaido ya. Apa sih itu? Hokkaido berarti kesatuan keluarga umat manusia. Ajaran tersebut telah memberi motivasi bangsa dan pemerintah Jepang untuk membangun masyarakat dunia di bawah kendali Jepang. Jadi maksudnya di sini bahwa dunia akan dikuasai oleh Jepang. Semuanya ada di bawah kekuasaan Jepang. Dengan adanya Hokkaido ini, Jepang punya semangat untuk menguasai dunia. Harapannya dunia nanti akan di bawah kekuasaan Jepang. Inilah wilayah yang diduduki oleh Jepang di Asia ya. Wilayahnya cukup luas. Bisa kalian saksikan di sini, bisa kita lihat. Dari Asia Tenggara yaitu ada sebagian dari Burma, kemudian Thailand, Malaysia, Indonesia, Filipina, kemudian pantai timur Asia, Korea ya, dan Cina sampai ke Samudra Pasifik. Dan inilah pembagian wilayah Indonesia di bawah kekuasaan Jepang. Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu Sumatera, Jawa, kemudian Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Ini menjadi satu wilayah, termasuk juga Bali ya. Jadi wilayah yang ketiga adalah terdiri dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Bali. Kemudian wilayah kedua adalah Jawa, wilayah pertama adalah Sumatera. Gerakan 3A yang sangat terkenal ya, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Gerakan ini merupakan upaya Jepang untuk merekrut dan mengerahkan tenaga rakyat yang akan dimanfaatkan dalam Perang Asia Timur Raya. Berbagai propaganda akan dilakukan agar gerakan tersebut sukses dan Indonesia dapat meyakini bahwa Jepang adalah bangsa Asia yang memiliki kelebihan
dan dapat diharapkan membebaskan Indonesia dari penjajahan Barat. Adalah propaganda yang dilakukan oleh Jepang supaya mau bekerja sama dengan Jepang untuk menghadapi musuh utamanya, yaitu Sekutu. Inilah situasi ketika Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Usaha Jepang ketika pertama kali di Indonesia, yang pertama adalah melakukan pendekatan dengan pemuda dan tokoh-tokoh Indonesia, kemudian niponisasi, membubarkan organisasi politik Indonesia, dan melancarkan gerakan 3A. Yang dimaksud niponisasi di sini adalah menggantikan semua aspek yang berbau barat diganti dengan semua aspek yang berasal dari Jepang, ya. Jadi Indonesia akan dijepangkan. Semua yang berbau barat dihapus, diganti aturan-aturan atau budaya-budaya yang berasal dari Jepang. Propaganda yang dilakukan oleh Jepang di Indonesia: pertama, menganggap Jepang sebagai saudara tua bangsa Asia. Kemudian melancarkan semboyan 3A, melancarkan simpati lewat pendidikan berbentuk beasiswa pelajar, menarik simpati umat Islam untuk pergi haji, menarik simpati organisasi Islam, di mana organisasi Islam ini diberikan kesempatan atau kebebasan untuk tetap eksis, berbeda dengan organisasi yang berbau politik itu dilarang. Kemudian melancarkan politik dumping, ya. Politik dumping ini menjual harga di luar Jepang dengan harga yang lebih murah jika dibanding dengan yang ada di Jepang sendiri. Mengajak untuk bergabung tokoh-tokoh perjuangan nasional dengan cara membebaskan tokoh-tokoh tersebut dari penahanan Belanda. Inilah propaganda yang dilakukan oleh Jepang kepada Indonesia supaya Indonesia betul-betul percaya bahwa Jepang akan membebaskan Indonesia dari pemerintahan kolonial Barat. Sebetulnya tujuannya adalah supaya tidak terjadi permusuhan antara Indonesia dengan Jepang, karena Jepang sedang menghadapi musuh utamanya, yaitu Sekutu. Harapannya di sini Indonesia bisa diajak bekerja sama untuk menghadapi Sekutu. Dampak kebijakan imperialisme Jepang di bidang militer: pertama, yaitu membentuk angkatan laut yang disebut dengan Kaigun, kemudian juga membentuk angkatan darat yang disebut dengan Rikuyun, pembentukan angkatan darat yang disebut dengan Gunseibu. Dampak kebijakan imperialisme Jepang dalam bidang ekonomi dan sosial: adanya kemiskinan, kemudian eksploitasi, habisnya sumber daya alam Indonesia, rusaknya mentalitas masyarakat Indonesia, traumatis berkepanjangan. Ya, ini terjadi karena adanya tekanan-tekanan dari Jepang yang sangat amat. Kemudian sistem ekonomi autarki, kinrohoshi, ya, kinrohoshi atau kerja bakti. Inilah gambaran kekejaman Jepang terhadap penduduk Indonesia. Ya, begitu ganasnya Jepang terhadap rakyat Indonesia.
Dampak kebijakan imperialisme Jepang di bidang sosial dan budaya di Indonesia. Kebijakan pemerintah Jepang di bidang budaya, yakni berkembangnya tradisi kerja bakti secara massal melalui kinrohoshi atau tradisi kebaktian di dalam masyarakat Indonesia. Adanya tradisi kebaktian ini, kebaktian kerja keras dan ulet dalam mengerjakan kerja bakti tersebut. Kemudian kebijakan yang diterapkan pemerintah Jepang di bidang pendidikan adalah menghilangkan diskriminasi atau perbedaan, di mana siapa saja boleh ikut mengenyam atau merasakan pendidikan. Jadi di sini siapa saja boleh ikut mengenyam pendidikan. Berbeda ketika di bawah pemerintahan kolonial Belanda, ya, Indonesia sangat sulit untuk mengakses dunia pendidikan. Pendidikan hanya bisa diakses oleh orang-orang yang punya peranan sangat penting, ya, para pejabat atau para bangsawan. Sedangkan untuk rakyat biasa sangat tidak mungkin untuk bisa belajar karena adanya tekanan atau perbedaan, ya, atau rasialis ini. Dampak interaksi Indonesia-Jepang di bidang politik pada masa perjuangan pengakuan kedaulatan RI. Pertama, kegagalan gerakan 3A. Kalahnya Jepang oleh sekutu membuat Soekarno, Hatta, dan Syahrir dibebaskan, membentuk organisasi Putera, membentuk Chuo Sangiin, membentuk pasukan keamanan, membentuk BPUPKI, dan membentuk PPKI. BPUPKI atau Dokuritsu Sumbu Kosakai, sedang PPKI adalah Dokuritsu Sumbi Inkai. Inilah gambaran ketika bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, ya. Ini 4 serangkai dalam putra, yaitu Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mansur, Mas Mansur, ya. Kiai Haji Mas Mansur. Suasana sidang Chuo Sangiin di Pejambon, Jakarta, Tentara Pembela Tanah Air pada tahun 1947. Latihan Sinendan. Anggota tentara Peta Blitar sedang diadili oleh Mahkamah Militer Jepang. Ini karena adanya upaya memberontak terhadap Jepang, kemudian ditangkap dan diadili. Ini adalah suasana latihan kemiliteran untuk anak-anak sekolah, ya. Anak-anak sekolah diberi kesempatan untuk berlatih militer. Sidang Dokuritsu Sumbi Kosakai atau BPUPKI. Ini suasana pada saat Bung Karno dan Bung Hatta mengucapkan proklamasi kemerdekaan di Pegasan Timur nomor 56, Jakarta. Nah, berikut kita latihan untuk mengerjakan soal.
Soal yang pertama, apa alasan Jepang mengangkat orang Indonesia dalam jabatan penting? Yang kedua, pelajaran apa yang dapat Anda tarik dari sistem pemerintahan yang disusun Jepang untuk Indonesia? Ketiga, penjajah Belanda dalam hal pendidikan lebih bersifat memecah belah dan diskriminasi. Berikan alasannya. 4. Pendidikan Jepang misalnya bidang militer seperti peta, apakah benar-benar tulus untuk memperjuangkan bangsa Indonesia? Kemudian jelaskan latar belakang pembentukan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau Dokuritsu Zumbi Kosakai. Kita lihat jawaban soal pertama. Jepang mencoba untuk menanamkan kekuasaan di Indonesia. Pulau Jawa menjadi pusat pemerintahan yang terpenting. Bahkan jabatan Gubernur Jenderal masa Hindia Belanda dihapus dan diambil alih oleh Panglima Tentara Jepang di Jawa, sementara status pegawai dan pemerintahan sipil masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya asal memiliki kesetiaan terhadap Jepang. Status badan pemerintahan dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui sah untuk sementara asal tidak bertentangan dengan aturan kesetiaan terhadap tentara Jepang. Untuk soal nomor 2, tentang kebijakan pemerintahan militer Jepang di Indonesia di bidang politik dan birokrasi, dampak yang dirasakan bangsa Indonesia antara lain terjadinya perubahan struktur pemerintahan dari sipil ke militer, terjadinya mobilitas sosial vertikal, itu pergerakan sosial ke atas dalam birokrasi. Dalam masyarakat Indonesia, sisi positif yang dapat Anda ketahui, bangsa Indonesia mendapat pelajaran berharga sebagai jawaban cara mengatur pemerintahan karena adanya kesempatan yang diberikan pemerintah Jepang untuk menduduki jabatan penting seperti gubernur dan wakil gubernur, residen, serta kepala polisi. Untuk jawaban soal nomor 3, karena yang dapat merasakan pendidikan formal untuk rakyat pribumi hanya kalangan menengah ke atas, sementara rakyat kecil atau wong cilik tidak memiliki kesempatan. Sebagai gambaran dari diskriminasi tersebut, yaitu yang dibuat oleh benda, yaitu ada 3 golongan dalam masyarakat. Golongan yang pertama adalah golongan kulit putih, yaitu orang-orang Eropa. Kemudian golongan timur asing dari Cina, India, kemudian Arab. Dan golongan yang ketiga adalah kaum pribumi. Ya. Jawabannya tidak, karena adanya bentuk eksploitasi atau pengerahan fisik terjadi baik pada saat pelatihan maupun sesudah menjadi tentara sukarela yang dikirim untuk berperang. Mereka yang berada pada usia produktif, yaitu usia 20-40 tahun, harus berjuang dengan taruhan nyawa demi membela kepentingan bangsa lain. Sementara bagi mereka yang tidak terjun langsung ke medan juang, tenaga mereka dipersiapkan untuk menyediakan fasilitas perang, mulai dari perlengkapan fisik sampai pada penyediaan logistik atau bahan makanan untuk tentara Jepang. Yang terakhir,
Nomor 5, latar belakang pembentukan PPUPKI atau Dokuritsu Zumbi Kosakai, yaitu sebagai benteng pertahanan Jepang di Pasifik hancur oleh sekutu ya. Benteng pertahanan Jepang di Pasifik dihancurkan oleh sekutu. Kemudian banyaknya daerah yang berhasil dikuasai oleh sekutu yang awalnya dikuasai oleh Jepang. Jadi wilayah-wilayah Jepang atau wilayah pendudukan Jepang ini banyak yang jatuh ke tangan sekutu. Yang ketiga, menarik simpati rakyat Indonesia karena hilangnya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap kemampuan Jepang untuk melawan sekutu. Terima kasih. Ya. Demikian untuk pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ada kekurangan, ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.